Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardasbah Al-Bukhari al-Jufi radhiyallahu anhu wa ardhahu wa a'adha alaina min barakatihi wa asrarihi wa ulumi wa anwari wa nafahati. Qala babu man qara'a asjadah fi sholati fasajada biha. Utahe iki kubab nerangno wong kang maca sapa man as-sajdata ing ayat sajadah fi sholati ing dalam salat fasajada mongko sujud sapa man biha sebab sajadah. Wa bila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala haddatsani Bakar an Abi Rafi qala shallaitu ma Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu al-atamata ing salat isya. Fa qara'a mongko maca sapa Abu Bakar idza sama unshaqqat fasajada maka sujud sapa Abu Hurairah. Fakultu maka ngucap sapa ingsun rawi inggih niku Abi Rafi. Ma hadhihi iku apa utawi iki sujud? Qala dawuh sapa Abu Hurairah. Sajadtu biha sujud sapa ingsun biha sebab ayat sajadah wau khalfa Abil Qasim ing dalam burini Sayyidina Abul Qasim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu mongko ora kisir-kisir sapa ingsun asjudu ku sujud sapa ingsun fiha ing dalam salat. Salat nalikane maca napa? Surat saja surat idza sama'un syaqqat hatta alqahu sehingga sowan sapa ingsun ing Gusti Allah Subhanahu utawa ing sehingga ketemu sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing alam akhirat mangke. Babu man lam yajid utawi bab nerangno wong kang ora nemu sapa man maudian ing panggonan lisujudi kanggo sujud menazah min sangka desaan. Wa bila qala hadatsana Sadaqah qala khabarana Yahya an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Niki sanad sing paling sae Nafi Ibnu Umar. Kala lati dawakna datang Imam Malik, dawakna datang Imam Syafi'i, dawakna datang Imam Ahmad bin Hanbal. Niku sanad yang paling saya yang disebut dengan silsilatul dzahab. Dan tentu Imam Bukhari lek saged nggih menghindar dari sanad Imam Malik ben ka apa istilah ya? Ben ka overlapping, ben ka tumpuk. Mergo Imam Malik wis duwe kitab dhewe yaitu kitab Muwatta. Dan Muwatta yang paling banyak sanadnya sanad itu Imam Malik dari Imam Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Jadi hanya melewati dua orang. Itu saking dekatnya Imam Malik dengan Rasulullah yang memang dia orang Madinah. Jadi ya dekat dengan Rasulullah. Sementara sanad yang sampai kepada Imam Abu Hanifah yang mana beliau tinggalnya di Damaskus ini Abu Hanifah. Maka sanadnya itu kebanyakan melewati 3 rawi. Ya karena jauh lalu 3 rawi. Karena beliau bukan orang Madinah. Tapi walaupun melalui 3 rawi ini kata Imam Abu Hanifah ya tidak kalah dengan sanadnya Imam Malik kata Abu Hanifah. Tapi bagaimanapun memang tetap Imam Malik tetap dinilai oleh umat bahwa beliau adalah sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Nah Imam Bukhari tentu ketika melewati sanad Imam Nafi dari Ibnu Umar ya diusahakan menghindar dari Imam Malik. Jadi kak tumpang tindih, jadi kak apa istilah kamu terfilm lagi gitu loh ya. Melalui rawi yang lain yang tentu rawi yang sangat sikoh menurut Imam Bukhari apalagi menurut yang lain.
An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u iku maca sapa kanjeng Nabi asyurata ing surat alati kang fiha kang tetep ing dalam alati surat as-sajdatu utawi ayat sajadah fa yasudu maka sujud sapa Rasulullah wa nasudu lan sujud sapa kita hatta mayajitu sehingga ora nemu sapa aduna salah sawijine kita makanan ing dalam panggonan lima diijabati krana panggonane to kanggo panggonane baduke ahaduna. Lah ya napa ya tetep sujud, lah ya napa ya gentenan kancane wis tangi dia baru nemplekno baduke dateng tempat sujudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab takswiris shalah utawi iku kitab nerangno ngosor salat. Babu ma utawi iku bab perkara jangan teka apa sima fit taksiri ing dalam ngosor wa kam yukimu lan ping pira yukimu mukim sapa si wong hatta yaksura sehingga ngosor sapa si wong yani berapa hari dia mukim sehingga dia masih berhak untuk kosor. Kalau Imam Syafi'i dari ceritanya beliau bahwa kalau orang sudah niat mukim di suatu tempat 3 hari selain hari kedatangan dan hari berangkat naki, nanti katakan 5 hari, maka dia sudah dianggap mukim. Artinya dia begitu datang langsung harus itmam. Kalau niat di situ 3 hari plus hari kedatangan dan hari berangkat lagi, berarti 5 hari. Kalau ragu-ragu, aku saiki sik umpamane teko Jawa Tengah arep nang Banyuwangi. Tak transit sik nang Pondok Asunia Kencong. Perang dina mbuh wis sak beri berangkat atau sik ngenteni kanca kapan tekani kanca. Mungkin 2 dina, mungkin 3 dina, mungkin lebih. Nah itu walaupun sampai lebih itu masih boleh kosor karena dia masih belum menentukan. Itu mazhab Imam Syafi'i, itu yang saya pahami. Wa bihi laqal hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Abu Awana an Asim wa Husain an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala aqama an-nabi jumeneng sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara ing dalam 19 dina yak suruh kosor sapa Rasulullah panahnu mangka utawi kita idza asafarna iku nalikane lunga sapa kita tis'ata asyara ing dalam 19 dina kosorna mangka kosor sapa kita wa in jidna lan lamun nambah sapa kita atmamna mangka itmam sapa kita. Ini yang dipakai oleh Ibnu Abbas bahwa pernah kanjeng Nabi di mana itu sampai 19 dino beliau menetap di negara itu dan selalu kosor tiap hari. Wa bi laqal hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warits qala hadatsana Yahya ibnu Abi Ishaq qala sami'tu Anasan yaqul. Ini dari Anas tadi, dari Ibnu Abbas ya, ini dari Anas bin Malik. Kharajna matu sapa kita ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati sangka Madinah ila Makkah marang Makkah. Fakana maka ana sapa kanjeng Nabi usolli iku salat sapa kanjeng Nabi rakaateni ing rakaat. Hatta raja'na sehingga bali sapa kita ilal Madinati marang Madinah. Qultu matur sapa ingsun. Aqamtum jumeneng sapa sira kabeh bima kata ana ing Makkah syai'an ing dalem pira dalam suci jan ing dalem pirang dina. Qala dawuh sapa Anas aqamna jumeneng sapa kita biya ana ing Makkah asyaron ing dalam 10 dina atau mungkin lebih. Dewa dipenerangaken pira 19 dina.
Ini pas kapan? Oh, yang nggih pun nggih. Niki insya Allah yang dimaksud ini adalah selama Fathu Makkah ya. Jadi Fathu Makkah Kanjeng Nabi menaklukkan Makkah itu kan pada bulan Ramadan. Jadi Nabi masuk kota Makkah dengan bersenjata. Niat perang di sini. Walaupun ternyata orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang menghadang Rasulullah. Sehingga menurut Imam Syafi'i Makkah ditaklukkan dengan damai karena enggak ada perlawanan dari orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Cuma Abu Hanifah berpendapat bahwa Makkah itu ditaklukkan dengan perang. Mengapa? Sebab Nabi membagi sahabat, ada sahabat dengan kelompok kecil yang mengitari Makkah terus masuk dari selatan. Aku ngalih kok kidul, kok Subaikah. Musim berhenti, aku bingung nih kono karo kidul. Jadi Nabi masuk dari Hujun, dari sekarang makamnya Sayyidah Khadijah itu kula ngarani ki nglor jare kula. Kula tekan niku bingung, kula niku tengene Mas agak bingung. Ngene pesain gak bingung, tapi masih Masjidil Haram bingung. Soalnya menceng-mencengnya tidak kroso gitu, satu gedung ya kayak inilah. Banyak orang bingung, ini kiblatnya kok rono. Ketika dilanggar itu kok rono kiblatnya. Orang nyangka kan satu gedung kan. Sama dengan di Pesain dengan Masjidil Haram itu mencengnya itu udah kerosok karena satu gedung. Kanjeng Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk mimpin rombongan kecil yang melewati selatan, Jericho selatan melewati Subaikah. Nah di sana ada yang melawan. Ada yang menghadang kepada sahabat dari kalangan kafir Mekah. Dari situ maka Abu Hanifah berpendapat maka ditaklukkan dengan perang bukan dengan damai. Karena itu orang-orang Hanafi nganggap Mekah itu ghanimah. Jadi kalau ghanimah tidak boleh ditempati. Itu milik orang banyak itu. Ghanimah tapi yang enggak dibagi. Jadi karena itu enggak benar orang mukim di Mekah dengan memiliki hak milik itu. Enggak boleh. Karena itu orang-orang yang bermadzhab Hanafi senang mukim di Madinah daripada mukim di Makkah. Karena cara Abu Hanifah itu rotok setengah dosa mukim di Makkah kalau mengakuisisi mengaku punya rumah di Makkah. Nah ketika Kanjeng Nabi setelah menaklukkan Mekah terus kemudian orang-orang dari Taif menyerang Kanjeng Nabi. Maka Nabi menghadang serangan orang Taif dan terjadilah perang di Hunain. Di Hunain terus orang Taif yang semula menang tapi akhirnya kalah juga karena Nabi punya mukjizat. Terus mereka lari dikejar oleh sahabat sampai di Wadi Autos. Di Wadi Autos perang lagi, orang Taif kalah lagi, lari lagi sampai ke rumahnya ke Taif. Di Taif para sahabat mengepung benteng-bentengnya orang-orang Taif selama 15 hari. Nah, mereka enggak terima kalau orang Taif itu enggak menyerah. Nabi bersabda mereka itu hidup di dalam benteng, makanannya cukup, senjatanya lengkap. Dari benteng bisa menembak kita, sementara kita enggak bisa menembak mereka. Ayo balik air. Sahabat enggak mau. Mboten kalah, mboten terima Kanjeng Nabi gak lega. Tapi akhirnya sahabat ternyata enggak berhasil menaklukkan benteng-benteng itu karena tadi itu orang Taif dalam benteng bahan makan cukup dan bisa menembak dari atas dengan panas, sementara sahabat kesulitan walaupun ketika itu sahabat menemukan senjata baru yaitu menjanik jadi bom batu. Bom dilontarkan dengan jombatan gitu. Tapi tetap enggak berhasil.
Terus pulang ke Mekah, berhenti di Jirona. Di Jirona Kanjeng Nabi bagi-bagi ghanimah dari Taif tadi itu. Iya, dan itu ghanimah yang paling banyak. Cerita panjang tentang pembagian ghanimah itu. Itu juga sampai 15 hari. Terus baru masuk Mekah dengan melaksanakan umroh dari Jirona. Walhasil lamanya Kanjeng Nabi tinggal apa itu di Makkah, apa itu di Taif, apa itu di Jirona, itu kan tidak terprogram. Berapa hari aku akan menetap di sini nggak terprogram. Sak cukupi. Itulah yang dimaksud oleh Sayyidina Imam Syafi'i. Kalau nggak terprogram ya berapa lama pun masih boleh kosor. Kalau terprogram itu maksimal 3 hari. Karena hitungan 3 itu sudah hitungan jamak gitu. Kalau hitungan jamak ya berarti mukim sudah. Cuma 3 hari itu masih plus hari datang dan hari keluar, berarti 5 gitu. Kalau seperti Kanjeng Nabi kan di Mekah, di Taif, di Jirona itu kan nggak terprogram berapa hari. Tiba sampai 15 dino. Di Taif 15 dino, di Jirona juga sampai 15 dino. Nah selama itu Nabi kosor terus. Apalagi di Mekah banyak berapa hari juga kosor terus sampai balik ke Madinah. Babu sholati bimina. Wabi lekol hadatsana Musaddad qol hadatsana Yahya an Ubaidillah qol habarani Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qol sholaitu salat coba ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina ana ing Mina rakaataini ing 2 rakaat. Wa Abi Bakar lan barang Abi Bakar wa Umar wa ma Utsman astane Utsman sadron ing dalam kawitan min imarati sangka pemerintahane Utsman. Tuma'atan mahan nuri nyampurnakno sapa Utsman ing salat. Wa bi laqal hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah qala anba'ana Abu Ishaq qala sami'tu Haritsah ibnu Wahab qala salat bina kelawan kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amana maka Nabi Mina rakaataini. Amana makana hale aman-amane oleh ono sapa Kanjeng Nabi. Hale aman-amane oleh ono sapa Kanjeng Nabi. Yani itu tidak khauf. Aman betul itu. Itu haji wada. Di mana Mekah sudah dikuasai penuh oleh umat Islam. Haji wada yang ikut Nabi puluhan ribu. Ini betapa cepatnya perjuangan Nabi. Hanya dalam waktu sekitar 10 tahun sudah membuat fondasi suksesnya Islam di masa depan. 10 tahun selesai, luar biasa loh itu. Nabi keluar, Nabi dakwah di Mekah 10 tahun, dakwah di Madinah juga 10 tahun lebih sedikit, ya 10 tahun setengah. Luar biasa. 10 tahun dah. Mereka Nabi masuk dihitung tahun siji. Nabi wafat tahun 11 tahun 11. Ya 10 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang bertahun-tahun gak hasil-hasil malah kayak tambah toko tujuan itu. Bimina ana imina haji wada rakaataini ing 2 rakaat. Fa bi laqal hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Wahid anil A'mash qala hadatsana Ibrahim qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yaqulu salat bina kelawan kita sebab Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu bimina ana ing mana ada barakaatin ing 4 rakaat. Fakila mangkaten aturaken apa dalik mengkono perkara kok Utsman 4 rakaat di Mina. Di Abdillah diaturna marang Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu fastarja. Maka istirja sapa Abdullah bin Mas'ud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma qala nulidawu sapa Ibnu Mas'ud salatu salat sapa ingsun ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina ana ing Mina rakaatene ing 2 rakaat. Wa salatu lan salat sapa ingsun ma Abi Bakar
radhiyallahu taala anhu bimina rakaatain. Wa sallaitu ma Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bimina ya rakaatain. Fala tahadhi mongko malar mandar apa bagian ingsun min arba'i rakaat sangka petang rakaat iku rakaatani mutakabbalatani. Falaita hadhi min arba'i rakaatin maka malar mandar laita zaidan qaimun nggih. Dadi rakaatani dadi khabari laita. Rakaatani kurang rakaat mutakabbalani kang den trima karone muga-muga rong rakaatku diterima karo pangeran. Aku gak melok makmum nang Sayyidina Utsman sing nganggo petang rakaat. Karena orang kosor kalau makmum kepada orang itmam harus ikut itmam loh nggih. Sampai musafir makmum kepada orang mukim yang 4 rakaat, maka sampai harus ikut 4 rakaat. Ya boleh sampai 2 rakaat. Sebaliknya kalau sampean musafir, kok nemburi ana wong mukim makmum. Ya musafirnya 2 rakaat, si makmum ketika si musafir salam kosor oleh 2 rakaat, maka si makmum yang mukim itu harus nambah sendiri 2 rakaat. Salat kosor ngeten iki lho biasanya arek-arek gak pengalaman lunga itu bingung. Ya memang piye-piye kalah karo praktek. Kadang ono kiai ya karena jarang tindakan. Salat maghrib dikosor. Untung gak subuh bisa dikosor. Ya karena memang lupa, gak pengalaman. Ya wis maca wis ngerti cuma kan gak pengalaman. Lali gitu. Masalah ini juga menjadi masalah khilafiyah. Ini kan sholat di Mina ketika haji. Ada yang berpendapat bahwa di Mina itu sholat 2 rakaat zuhur, asar dan isya itu li ajli nusuk krana arai ibadah haji. Jadi rakaat ini krana nusuk, krana ibadah haji. Sementara Imam Syafi'i berpendapat tidak ada qasar karena nusuk. Yang ada itu qasar karena safar. Karena bepergian, jadi Nabi dari Madinah ke Mekah berapa hari, terus ke Arafah Mina, maka kanjeng Nabi di situ kosornya karena nusuk. Karena itu ulama Syafi'iyah, guru-guru kami ada guru kami mengingatkan kalau kamu haji niat atau kamu ini perginya ke Arafah. Niat haji. Mengapa? Karena kamu di Mekah sudah mukim. Wong kamu di Mekah berhari-hari. Wis niat 3 dino plus tekoni karo plus metune itu kan 5 dino, lebih dari 5 dino. Kurang lebih kita sekitar 20 hari kita di Mekah kalau enggak lebih. Nggih. Lebih 20 hari kita. Di Madinah 8 hari. Sisanya di perjalanan. Dan iya, itu sampai 40 hari kalau haji biasa. Jadi artinya bagi Imam Syafi'i itu sekali lagi itu sholatnya itu karena qasar. Bukan karena haji. Jadi niati kamu itu pergi dari rumah menuju Arafah. Lah di Mekah transit. Kalau kamu enggak noto niat berarti kamu mukim di Mekah. Mekah dengan Arafah itu hanya sekitar 20 atau 30 kilo. Enggak sampai 30 kilo barangkali. Berarti itu bukan masafah qasar. Bukan masafah qasar. Jadi kamu harus itmam selama haji. Jadi karena itu kamu biar boleh qasar, maka kamu niati lungoku nang tujuan Arafah ini Mekah transit. Jadi ini tetap dianggap musafir. Jadi lek ngitungi ketika Anda di Mekah dan ketika di Arafah dan di Mina ngitungi gak teko Mekah tapi ngitungi teko Indonesia.
Kemudian ulama yang mengatakan itu adalah qasar karena nusuk, maka ya harus kayak Kanjeng Nabi. Maksudnya gimana? Kanjeng Nabi setelah wukuf di Mina, wukuf di Mina Dzur Asar jamak takdim, qasar. Dzur Asar jamak takdim di Arafah qasar. Terus setelah maghrib berangkat ke Musdalifah. Sholatnya di Musdalifah. Maghrib isya jamak takhir. Qasar. Isyanya qasar, maghribnya enggak. Jadi kalau jamak takdim di Arafah enggak boleh qasar. Karena enggak sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu maghrib isyanya di Musdalifah gitu loh. Paham? Jadi kalau qasarnya karena nusuk ya kayak Kanjeng Nabi. Di mana Kanjeng Nabi sholatnya? Di Musdalifah, maghrib isyanya jamak takhir. Nah, kalau Anda jamak takhir di Musdalifah maka Anda bisa qasar. Tapi kalau kamu jamak takdim di Arafah itu maka kamu enggak boleh qasar, kamu harus isyanya itmam. Tapi kami yang Syafi'i walaupun di Arafah boleh qasar karena apa? Kami musafir terus, dihitung dari Indonesia, enggak dihitung dari Mekah gitu. Begitu. Ya, tapi kita ya wong jamaah sing goblok harus ngerti. Ya wis apa jari komandane apa. Kosor. Nah, kemudian setelah itu kita ke mana? Ke Mina. Nah, di Mina selama di Mina itu qasar terus. Qasar karena nusuk. Jadi kalau bagi orang Mekah enggak boleh qasar cara Imam Syafi'i. Karena dekat Mekah dengan Arafah Mina. Ya mungkin saja Sayyidina Utsman yang pertama ikut 2 rakaat karena nganggap qasar, tapi ya keri-keri nganggap itmam karena beliau ketika menjadi khalifah itu agak lama sebelum berangkat ke Arafah Mina sudah di Mekah agak lama dan dia niatnya sudah mukim di Mekah atau memang punya rumah di Mekah, punya rumah dinas di Mekah, dia orang kaya dia. Rumahnya banyak Utsman, bukan rumah dari gaji pemerintah, memang dia orang kaya Utsman itu. Ini begitu. Babun kam aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjati. Berapa lama Nabi haji mukim di Mekah? Wa bi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Ayyub an Abil Aliyah al-Barra an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadiman Nabi rawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam awa sabran para sahabat Kanjeng Nabi li subhi Rabi'ah ana ing subuh tanggal 4 yulabuna padha talbiyah sapa para sahabat bil haji kelawan haji pada tanggal 4. Fa amaru maka perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing para sahabat wau an yaj'aluha ing dadekna sapa kaum ing nusuk umratan ing umrah. Dadi umrah dadi nganggo haji napa? Haji tamattu. Maka ada hadyuna, ada korban beledam. Karena umrah dulu. Terus nanti tanggal 8 baru niat haji. Terus berangkat ke Mina dan Arafah. Ilaman kejaba wong maka ngucapane man al-hadyu tai korban yang bawa dari Madinah. Maka enggak boleh tamattu, harus haji ifrad atau haji kiran. Tabau mengatakan ing rawi sapa atau an Jabir sangko Jabir. Ini. Al-hadis babun fi kam yaksurus shalah wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna taksili kulli hal wastur lana awrati wa fili wali.
Wabarakatuh.